Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Arab merupakan bahasa yang paling banyak digunakan saat ini, khususnya oleh orang-orang Muslim. Bahasa Arab yang kita kenal saat ini tentu itu adalah hasil dari perkembangan ulama-ulama zaman terdahulu. Bahasa Arab pertama kali diminati banyak masyarakat ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran berbahasa Arab melalui malaikat Jibril berupa surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sejak saat itulah minat baca kaum muslimin mulai meningkat. Nabi Muhammad menerima wahyu dan menyebarkannya sampai beliau wafat pada tahun 632 Masehi. Setelah itu penyebaran Al-Quran diteruskan oleh para penghafal Al-Quran atau hufaz. Akan tetapi setelah meninggalnya Nabi Muhammad pada tahun 633 Masehi, sejumlah hufaz banyak yang meninggal akibat dari peperangan yang terjadi, sehingga Khalifah Umar bin Khattab mendesak Khalifah Abu Bakar untuk segera melakukan penulisan mushaf Al-Quran. Pada saat itu, juru tulis Nabi Muhammad yang bernama Zaid bin Sabit mulai mengumpulkan dan menulis mushaf Al-Quran yang kemudian ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah ditetapkan dan digunakannya mushaf Utsmani atau tulisan Arab tanpa membubuhkan harokat. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad Ad-Duwali diperintah untuk membuat tanda-tanda huruf berupa titik dan harokat supaya tulisan lebih mudah dibaca, apalagi bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Sehingga muncullah tanda-tanda dan huruf seperti fathah, kasroh, domah, sukun, tanwin, tasdid, mad, dan juga titik. Kemudian tulisan Arab makin banyak berkembang pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Tulisan Arab yang paling banyak digunakan pada masa Khalifah Bani Umayyah adalah khat naskhi, karena mereka menganggap bahwa tulisan naskhi lebih mudah digoreskan dan lebih mudah dimuridi dibandingkan dengan khat kufi yang dianggap kurang praktis dan juga kaku. Bahasa Arab menyebar sangat cepat seiring dengan perkembangan agama Islam. Pada tahun 685 sampai 705 Masehi, Khalifah Abdul Malik dari Bani Umayyah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi, sehingga dengan ditetapkannya keputusan itu, bahasa Arab menyebar luas ke seluruh wilayah kerajaan. Kemudian ketika pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, muncullah para kaligrafer yang menjadi panutan. Contohnya seperti Ibnu Muqlah, Al-Bawah, dan Yaqut Al-Mustaqsimi. Kemudian pada abad ke-9 ditemukannya kertas di Cina yang sangat berperan penting dalam perkembangan seni kaligrafi. Penggunaan kertas ini lebih mudah dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan kulit atau daun lontar. Selain harganya yang jauh lebih murah, ketersediaannya juga melimpah dan sangat mudah dipotong, bahkan pewarnaannya juga jauh lebih mudah. Kemudian pada masa Daulah Islamiyah, yang mana terdiri dari dinasti Mamluk di Mesir, dinasti Safawi di Persia, serta dinasti Utsmaniyah di Turki. Pada masa ini banyak sekali melahirkan gaya-gaya tulisan baru. Salah satunya yang paling terkenal adalah gaya Diwani yang mengundang banyak perhatian dari pihak pemerintah, sehingga banyak dari Sultan Turki yang datang dan meminta untuk diajari kaligrafi. Kaligrafi Arab yang sudah berkembang mulai abad ke-9 di Baghdad dan kemudian berkembang di Persia pada abad ke-14 menemukan finalnya di Turki dan mulai berpindah kiblatnya di sana mulai abad ke-15. Dari awal Islam sampai sekarang, sudah banyak terlahir lebih dari 400 gaya tulisan, jenis, dan aliran kaligrafi Arab. Tetapi yang mampu bertahan hanya belasan saja, seperti Naskhi, Sulusi, Raihani, Diwani, Diwani Jali, Farisi, Riq'ah, dan Kufi. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi kita lebih mengetahui khususnya sejarah tentang bagaimana perkembangan tulisan Arab dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.